Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin sedang jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Utruk Atharon Qabla Rahil. Tinggalkan jejak sebelum beranjak. Jejak yang dimaksud jejak yang baik. Jejak yang dimaksud adalah manfaat yang bisa kita tinggalkan sebelum kita mati. Peninggalan yang masih bermanfaat bagi orang-orang yang masih hidup. Itulah yang disebut dengan amal muta'addi, amal yang bermanfaat bagi manusia lain. Beberapa contoh adalah sudah kita jelaskan, sedekah, memberikan bantuan, sumbangan, infak kepada fuqara dan masakin. Kita lanjut. Salah satu di antara amal muta'addi yang sangat agung adalah meringankan beban saudara kita dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah al-qardul hasan wa indharul mu'sir. Bentuk pertama adalah memberi pinjaman kepada orang lain. Memberi piutang kepada orang lain, baik uang, barang, kendaraan, atau makanan. Dan indharul mu'sir, memberi tempo, memberi waktu kepada orang yang kesulitan ketika membayar hutang. Dalam masalah ini terkandung keagungan yang luar biasa. Pertama, memberi hutang itu sama dengan memberi sedekah. Dan pahalanya dapat pahala sedekah. Selama hutangnya belum terbayar, belum dikembalikan, selama itu kita yang memberi pinjaman utang dapat pahala sedekah. Berkata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Nabi SAW, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah." Tidak ada seorang pun muslim yang memberi pinjaman kepada orang muslim lain dua kali, kecuali dia memperoleh pahala sedekah satu kali. Memberi pinjaman pahalanya sama dengan setengah pahala sedekah. Dua kali memberi pinjaman berarti sama dengan pahala memberi sedekah satu kali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bahkan ini yang bisa menggugurkan dosa, menyelamatkan dari api neraka. Memberi pinjaman itu selain memperoleh pahala, juga memperoleh ampunan dari Allah dan menyebabkan terhindar dari api neraka. Sebagaimana diterangkan dalam hadis
yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, talaqqat al-malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Para malaikat berjumpa dengan roh seorang dari kalangan orang-orang sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel. Sudah mati, malaikat menemui ruhnya nanti pada ada dua kemungkinan. Mungkin di alam kubur, mungkin pada hari kiamat nanti. Qalu, maka para malaikat bertanya, a'alimta minal khairi syai'a, kamu mengetahui, a'amilta minal khairi syai'a, kamu pernah melakukan kebaikan enggak sedikit saja ketika kamu hidup dulu? Ditanya tuh. Dia menjawab, la, tidak. Jadi orang itu mengaku belum pernah melakukan kebaikan selama hidup. Kata malaikat, tadzakkar, coba ingat-ingat lagi. Barangkali kamu pernah melakukan kebaikan. Diingat-ingat, oh iya ada. Kuntu udayinun nas, fa'amuru fatayaya ayunzirul mu'sir wa yatajawwazu anil musir. Ya, saya ingat. Dulu ketika saya masih hidup, saya suka memberi pinjaman hutang kepada orang-orang tanpa bunga. Ketika mau menagih, saya bilang ke petugas yang disuruh menagih, ke debt kolektornya. Apa yang dia bilang? Beri tempo kepada orang yang kesulitan membayar dan lunaskan orang yang tidak mampu membayar. Baik ya. Itu kebaikan. Satu-satunya kebaikan yang dia punya. Maka Allah berfirman, tajawwazu anhu. Bebaskan dia dari azab neraka. Karena dia sudah membebaskan orang lain dari hutangnya. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara amal muta'addi yang bermanfaat bagi orang lain yang memiliki faidah yang agung berupa pahala, sama dengan pahala sedekah, berupa diampuni dosa, berupa dibebaskan dari api neraka, yaitu memberi pinjaman kepada orang lain, baik uang ataupun barang atau makanan, dan memberi tempo. Berapa lama kamu mau mampu bayar? Sebulan. Saya kasih 2 bulan. Ketika pas 2 bulan tidak mampu juga, oke, saya kasih lagi 2 bulan. Terus memberi tempo sampai dia mampu melunasinya. Atau kalau kita melihat dia tidak mungkin mampu, melihat kondisi nganggur, nggak punya pekerjaan, barang-barang yang dimilikinya sudah habis, nggak ada yang bisa dijual, sudah bebaskan. Dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Membuat orang lain bahagia dan gembira, membuat orang lain lepas dari beban kesulitan, membuat orang lain lunas dari hutangnya, amal yang paling Allah cintai. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, kata beliau, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi kebahagiaan kepada hati sesama muslim atau melepaskan mereka dari kesulitan atau melunaskan hutangnya. 3 poin ini, 3-tiganya ada dalam hal memberi pinjaman, memberi tempo, kemudahan untuk membayar, bahkan melunaskan. Ini amal yang paling dicintai. Inilah bentuk pertama perbuatan meringankan beban orang lain yang sangat agung nilainya.
Kedua, it'amut ta'am, memberi makanan kepada orang lain. Jangan dianggap enteng. Traktir itu kan memberi makanan. Atau kita punya beberapa makanan banyak untuk kita dan keluarga lebih, sisanya bagikan ke orang lain. Ini perbuatan yang ringan, enteng, tapi keutamaannya luar biasa. Sehingga para ulama memasukkan it'amut ta'am, memberi makan ke orang lain, itu ke dalam amalan yang sangat agung dan sangat mulia karena keagungan faidah dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala an-nabiy alaihi salatu wasallam ayyul islami khairun. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, amalan Islam apakah yang paling baik, terbaik? Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Amal Islam yang paling baik adalah kamu memberikan makanan kepada orang lain dan kamu menyampaikan salam baik kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama. Kedua, sebuah hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Salam, "Lamma qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nasu ilaihi." Wa qila qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Faji'tu fin nas li andura ilaihi. Famastathbattu wajha Rasul sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wassallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bissalam. Kata Abdullah bin Salam, saat itu Abdullah bin Salam masih belum Islam. Dia penduduk Madinah. Ingin tahu dulu orang yang ngaku nabi baru itu kayak apa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang berteriak, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang. Gempar itu, heboh sekota Madinah. Maka aku datang bersama-sama orang ingin melihat Nabi baru ini. Ketika aku berjumpa dengannya, aku tatap wajahnya. Aku pun yakin wajahnya ini bukan wajah seorang pendusta. Wajah yang membuat hati orang yang memandangnya nyaman. Membuat orang yang melihatnya itu adem, bahagia, senang. Dan ketika berbicara, suaranya memberikan kesan mendalam dalam hati. Dan ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai manusia, tebarkan oleh kalian salam, bagikan oleh kalian makanan, salatlah di tengah malam ketika orang-orang tidur terlelap, maka kalian akan masuk surga dengan keadaan aman dan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih, dan isi dari ucapan Nabi SAW bukan menyangkut masalah tauhid terlebih dahulu, tapi menyangkut tentang akhlak ketika bermuamalah dengan sesama manusia.
Isinya tebarkan salam, berikan makanan, sholatlah di malam hari, kalian dijamin akan masuk surga Darussalam. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, dan perkataannya ini disebarkan oleh salah satu di antara pemimpin suku di Madinah. Namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Orang terpandang saat itu. Ternyata pesan yang disebarkan oleh Nabi SAW ke tengah umat selalu menyangkut masalah sosial. Selalu menyangkut akhlak ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Kata Abu Musa, berkata Nabi SAW, At'imul ja'i wa'udul marid wa kaful ani. Berikan makanan kepada orang yang kelaparan. Layak orang-orang yang sakit di antara kalian, tahan diri dan lisan kalian dari gangguan kepada orang lain. Kalau ngomong, jangan asal ceplak asbun yang menyinggung perasaan manusia. Pertimbangkan dulu, tahan. Dan ini wujud keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Pesan yang disebarkan oleh Nabi SAW yang kemudian lebih disosialisasikan lagi oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau bersabda, berikan makanan kepada orang yang kelaparan, layat orang-orang yang sakit, tahan diri kalian dari menyakiti dan mengganggu orang lain. Masih dari Abu Musa al-Asy'ari. Asy'ari itu nama atau sebutan bagi sebuah suku di sana. Dan suku Asy'ari itu terkenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi. Tapi ketika mereka, kalangan Asy'ariyin ini, mendengar pesan-pesan moral dari Rasul SAW, mereka terkagum-kagum. Ternyata ada yang lebih berjiwa sosial dari kalangan mereka dibanding mereka, yaitu Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahid thumma qatasamuhu bainahum fi ina'i wahid bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Kedermawanan kaum Asy'ariyin dipuji oleh Nabi SAW. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin bila mereka kehabisan bekal ketika perang, atau bila persediaan makanan di kalangan keluarga mereka di Madinah tinggal sedikit, kalau dimakan oleh masing-masing keluarga nggak cukup. Mungkin ini ada yang lebih, yang lain pas, yang lain kurang, tidak terjadi pemerataan. Ada yang masih bisa makan, ada yang kenyang, ada yang lapar, ada yang kelaparan banget. Khusus kalangan Asy'ariyin, mereka mengumpulkan semua stok makanan yang tersisa. Dikumpulkan semua. Yang punya banyak dikumpulkan. Yang punya senang dikumpulkan. Yang punya sedikit, yang hanya satu suap dikumpulkan semua di satu kain, di satu baju. Lalu mereka bagi rata semuanya ke orang lain. Jadi rata. Stok persediaan makanan yang tersisa rata lagi. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, semuanya pas. Melihat kekompakan kalangan Asy'ariyin ini, berkata Nabi SAW,
fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golonganku, aku termasuk golongan mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, "Idza armalu ay fanazaduhum." Yang dimaksud idza armalu, maksudnya apabila perbekalan mereka sudah menipis, sudah kurang. Stok makanan mereka tinggal sedikit. Dikumpulkan semua lalu dibagi rata. Fahum minni wa ana minhum ayhum muttasiluna bi wa tusamma min hadhihi al-ittisaliyah ka qawlihi lastu min dudin. Yang dimaksud mereka termasuk golongan aku dan aku termasuk golongan mereka, maksudnya mereka punya hubungan erat dengan aku. Huruf min di sini, ana minhum, fahum minni, huruf mim di sini, mim ittisoliyah. Ittisol itu hubungan, dekatnya hubungan. Aku dekat dengan mereka, mereka pun dekat dengan aku. Ini pertama. Makna kedua, fa'alu fi'li fi hadhil musawah. Mereka melakukan amalan seperti yang aku lakukan. Mereka memiliki kemuliaan akhlak seperti akhlak yang aku miliki. Sedangkan akhlak Nabi SAW Al-Quran. Akhlak Nabi agung sampai dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Berkata Imam An-Nawawi, maknahu al-mubalaghah fi ittihadi tariqihima wa ittifikahuma fi ta'atillahi ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, perkataan fahum minni wa ana minhum, mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, maksudnya adalah penekanan tentang kesamaan konsep hidup antara Asy'ariyin dengan Nabi SAW dalam mentaati Allah. Sama-sama taatnya. Dan ini tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi atau testimoni, persaksian dari Nabi SAW bahwa kalangan Asy'ariyin adalah sebuah qabilah yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari yang memiliki ketaatan yang luar biasa dan akhlak yang mulia, setaat dan semulia akhlak Nabi SAW. Salah satu akhlaknya adalah mereka sangat dermawan dalam hal makanan. Sampai sekarang suku bangsa Asy'ariyin di Madinah terkenal dengan kedermawanannya dan keluar biasaan dalam menjamu tamu. Kalau kita datang, kemudian ada seorang Arab di Madinah yang menjamu dengan istimewa, orang-orang menduga ini pasti Asy'ariyin. Padahal belum tahu. Walaupun bukan Asy'ariyin, tapi itulah akhlak Asy'ariyin. Dipuji oleh Rasulullah SAW karena apa? Salah satu kemuliaan akhlak mereka it'amut ta'am. Suka menjamu dengan makanan. Suka memberi makanan. Terutama kepada orang-orang yang kesulitan. Antum ya, kalau umpah lagi haji, semoga yang hadir di sini suatu saat kelak dipanggil haji oleh Allah ke sana. Dalam kondisi yang terbaik. Itu kalau lagi ngumpul, baik di Mina ketika akan jumroh, di Muzdalifah ketika mabit, kadang-kadang di Arafah ketika akan wukuf di Arafah, kumpulan orang sedang berkerumun, tiba-tiba datang truk
bawa toronton gitu. Apa ini? Dibuka, pruk, makanan dibungkus, dilempar-lempar. Air, makanan dibagi-bagi gratis kepada para jamaah haji. Dan itu kedermawanan mereka kepada orang-orang yang datang ke tanah mereka, ya. Inilah bentuk kedua dari meringankan beban orang lain, yaitu memberi makanan terutama kepada yang membutuhkan. Yang pertama tadi memberi pinjaman, baik uang, barang atau yang lainnya. Yang kedua memberi makanan. Jangan abaikan ini agung sekali. Ketiga, al-ihsan ilal aitam. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Perhatian kepada anak yatim diperintahkan oleh Allah dan selalu disandingkan dengan perintah bertauhid. Ketika Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, itu perintah selanjutnya selalu disebut berbuat baik kepada anak-anak yatim. Antum bayangkan anak yatim masih kecil, kalau sudah segede saya orang tuanya mati, bukan anak yatim ya, bapak yatim. Sudah bukan anak-anak lagi. Anak-anak kecil belum balik sudah ditinggal oleh tulang punggungnya, tinggal mati. Kebayang hancurnya atau lemahnya mental mereka. Nggak ada lagi yang memperhatikan, melindungi, menafkahi gitu ya. Dalam kondisi terpuruk begini, kita datang mengelus kepalanya, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kenyamanan. Sesuatu banget itu. Itu agung. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Quran surah An-Nisa 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Lihat. Setelah Allah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah susul dengan perintah muliakan akhlak. Lihat, akhlak ke orang tua, ke kerabat, ke tetangga, ke anak yatim dan ke orang-orang miskin. Disatukan tuh perintah bertauhid dengan perintah beramal sosial yang muta'addi. Lihat ayat ini. Dan sembahlah oleh kalian Allah. Dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini kan tauhid. Dan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ini akhlak. Dan kepada kerabat. Dan kepada anak yatim. Dan kepada orang-orang miskin. Perintah bertauhid selalu dikaitkan dengan perintah berbuat baik kepada sesama. Dan dirinci sesama ini kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim menempati urutan ketiga setelah orang tua dan kerabat. Dan ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak yatim. Ketika orang cuek kayak bebek kepada anak yatim, maka itu menunjukkan tauhidnya rusak. Dan Allah isyaratkan ini dalam salah satu ayat. Ayat ini terdapat dalam salah satu surat yang agung yang saya yakin semua yang hadir di sini sudah hafal. Siapa yang tidak hafal? Kacida, kebangetan. Coba lanjutkan ayat ini. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tuh. Jadi menghardik anak yatim dianggap rusak akidah dan tauhid dia. Sampai disebutkan sama dengan mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tidakkah kalian, apakah kalian melihat orang yang mendustakan ad-din? Mendustakan ad-din di sini hari kiamat.
Malik Yaumiddin, raja pada hari Ad-Din, hari kiamat. Dan mendustakan hari kiamat ini termasuk perkara akidah. Rusak tuh akidahnya. Kalau orang mendustakan hari pembalasan. Dan bukti nyata rusaknya akidah orang terhadap hari kiamat adalah menghardik anak yatim. Seolah-olah dia nggak yakin bahwa dia akan binasa pada hari kiamat karena menghardik anak yatim. Padahal ancamannya berat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, maknanya fadzalika huwa alladzi yadfa'ul yatim daf'an 'anifan bi jafwatin wa ghildah wa yahqaruhu wa yudhlimuhu wa la yu'tihi haqqahu. Makna menghardik anak yatim adalah menolak memberikan bantuan kepada anak yatim dengan cara penolakan yang kasar dan keras, memaksa mereka untuk pergi dengan cara mengusir, menzalimi mereka dan tidak memberi hak kepada mereka, tidak memberi bantuan. Orang seperti rusak akidahnya tuh. Suatu saat kepada Aisyah datang radhiyallahu anha seorang wanita, tashku qasawata qalbiha. Dia ini curhat tentang hatinya keras. Kenapa hati saya keras ya? Kekerasannya itu terlihat dari malas ibadah, malas untuk beramal soleh, semangatnya kepada maksiat, mendengar bacaan ayat tidak tersentuh, mendengar pedaran hadis tidak tersentuh. Curhat kenapa? Dan bagaimana cara melunakkan? Maka kata Aisyah, cari anak yatim, berikan bantuan pertolongan, elus kepalanya. Cari anak yatim sini, elus kepalanya. Hibur, berikan kenyamanan kepada anak yatim. Nggak ada lagi yang ngelus kepala mereka. Karena ayahnya sudah meninggal. Nggak ada lagi yang bisa memberi jajan kepada mereka. Yang suka memberi jajannya sudah tidak ada. Berikan bantuan, pertolongan kepada mereka, eluslah kepala mereka. Fa'alat falanat qalbuha. Dilakukanlah hal ini oleh Aisyah. Dicari anak yatim, dielus kepalanya, diberikan bantuan makanan, senang itu anak yatim, maka tiba-tiba hatinya luluh. Hatinya kembali melunak. Semangatnya untuk ibadah meningkat. Benteng pertahanan dari kemaksiatan semakin kuat. Ketika mendengar lantunan ayat, itu nyecep sampai ke hati yang paling dalam. Ini efek dari berbuat baik kepada anak yatim. Ada beberapa iming-iming atau pangbibita dari Nabi SAW kepada orang yang menyantuni anak yatim. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qal bi usbu'aihi was as-sababah wal wusta. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Beliau mengacungkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, seperti ini nanti di surga. Awas jangan ada yang moto ketika saya begini. Sebentar lagi pemilu. Bisa dipolitisir. Ustaz nomor 2. Bukan. Aku dan penjamin atau yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Dekat. Selevel. Sedangkan di surga Nabi SAW berada di level tertinggi. Menunjukkan orang yang menyantuni anak yatim selevel itu pula tingginya di surga nanti.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, kalau tadi diterima dari Sahal bin Sa'ad, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Kata Nabi SAW, aku beserta orang yang menyantuni anak yatim, baik anak yatim itu kerabatnya atau bukan, aku dan dia di surga bareng-bareng seperti ini. Sambil mengangkat dua jari. Maksud baik kerabatnya atau bukan, yatim itu mungkin keponakannya, itu kerabat. Atau kata orang Sunda, suan. Kalau bahasa Indonesia tetap keponakan ya. Kalau Sunda antara alo dan suan beda ya. Kalau alo mah anak siapa? Anak kakak. Kalau suan, anak adik. Bahasa Indonesianya apa? Keponakan. Dua-duanya keponakan. Mungkin keponakan, mungkin sepupu ya. Atau ada kekerabatan. Atau orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Orang lain, tetangga jauh, nggak ada hubungan keluarga, tapi anak itu anak yatim. Lalu disantuni, dijamin makanannya, pakaiannya, kalau sekarang biaya pendidikannya, sekolahnya dijamin sama dia, aku dan dia di surga akan berada seperti ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi di syarah. Dan syarah terhadap kitab Sahih Muslim ini disebut syarah Sahih Muslim susunan Imam An-Nawawi. Kafilul yatim al-qaimu bi imurihi min nafaqatin wa kiswatin wa ta'dibin wa tarbiyatin wa ghairi dzalik. Yang dimaksud orang yang menyantuni anak yatim adalah yang menjamin mengurus seluruh urusan anak yatim. Makanannya, pakaiannya, termasuk pendidikannya. Baik dia sendiri yang langsung mendidik kalau mampu, atau tidak mampu disekolahkan, dipondokkan, dipesantrenkan, dan dia biayai. Itu sama dengan menyantuni anak yatim, dan pahalanya luar biasa, dijamin surga. Surganya bukan kaleng-kaleng, bukan level yang rendah, tapi level tertinggi yang ditempati oleh Nabi SAW. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, haqqun ala kulli man sami'a hadzal hadits ay ya'mala bih liyakuna rafiqun nabi fil jannah wala manzilata fil akhirah afdalu min dzalik. Wajib bagi setiap orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Coba antum cari tetangga, barangkali ada anak yatim. Samperin, elus, kasih apa yang dia mau. Biar perlu tanya, kamu mau apa? Kamu butuh apa? Makanan, barang, uang, atau apapun. Kasih, bahagiakan mereka. Ini termasuk pengamalan dari hadis ini. Orang itu kelak akan menjadi pendamping Nabi SAW di surga, dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada orang itu di surga nanti. Cari anak yatim kemudian elus kepalanya, tanya apa kebutuhannya, jangan cuek. Barangkali dia belum makan, nggak ada makanan. Barangkali dia ngiler melihat kawan-kawannya jajan, dia mau jajan nggak punya uang. Barangkali dia olohok, bengong melihat anak-anak lain bermain. Ayah cocokan itu apa ya? Mainan. Dia ingin tapi nggak punya uang untuk belinya. Tanya kebutuhannya, penuhi kebutuhan anak yatim, nggak macam-macam.
Nggak ada anak yatim ketika ditanya, kamu mau apa? Mau iPhone. Kamu mau apa? Mau mobil Alphard. Nggak ada yang begitu. Simple, sederhana. Paling ribuan harganya. Nggak akan ratusan ribu, apalagi jutaan. Setiap kita insya Allah bisa memenuhinya. Maka apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, bahwa orang itu akan selevel di surganya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu isi perjanjian Allah dengan Bani Israel adalah, salah satunya si Bani Israel itu wajib untuk menyantuni anak-anak yatim di kalangan mereka. Jadi menyantuni anak yatim ini sudah menjadi ajaran yang ditekankan sejak zaman baheula di kalangan Bani Israel. Sejak zaman Nabi Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu diamanahkan. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada anak yatim. Dan itu jadi poin perjanjian yang tidak boleh dilanggar antara Allah dengan Bani Israel. Lalu setelah datang Islam, perjanjian yang hebat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya diterangkan dalam surah Al-Baqarah 83. Allah berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaina ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Coba perhatikan apa isi perjanjian. Pertama, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini tauhid. Kedua, kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Ketiga, dan kepada kerabat juga hendaklah berbuat baik. Keempat, kepada anak-anak yatim. Kelima, kepada orang-orang miskin. 5, isi wasiat perjanjian Allah dengan Bani Israel. Pertama tauhid, 4 yang berikutnya akhlak. Dan salah satu akhlak yang harus diperhatikan oleh kalangan Bani Israel adalah menyantuni anak-anak yatim dan berbuat baik kepada mereka. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia curhat, mengeluh tentang hatinya yang keras. Wahai Rasulullah, kenapa hati saya keras? Bagaimana cara melunakkannya? Berkata Nabi SAW, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatak? Apa kamu ingin hatimu melunak dan semua kebutuhanmu terpenuhi? 2 itu. Hatinya melunak. Semua kebutuhannya terpenuhi. Orang ini menjawab, bala ya Rasulullah, ya inginlah. Siapa yang nggak ingin hatinya melunak? Siapa yang tak ingin kebutuhannya semua terpenuhi? Pasti ingin. Nih resepnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti beliau berbicara begini berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, dari pendapat pribadinya. Semua yang diucapkan itu tiada lain kecuali wahyu. Ini wahyu Allah. Allah yang mengatur seluruh kehidupan. Allah yang mengatur hati seorang, apa hati itu keras atau lunak. Allah yang mengatur apakah orang itu bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya atau tidak. Allah yang ngatur. Dan Allah membongkar kunci rahasia kiat
agar hatinya lunak dan kebutuhannya terpenuhi. Apa sajakah itu? Pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalinu qalbuka wa tudriku hajataka. Sayangi anak yatim, usaplah kepalanya, beri dia makan dari makanan yang biasa kamu makan. Maka hatimu akan melunak, kebutuhanmu akan terpenuhi. Jadi di sini ada 3 amalan yang 3-tiganya ke anak yatim. Pertama, sayangi anak yatim. Kedua, usap apanya? Kepalanya. Ketiga, beri makan dari makanan. Jangan licik, kita makannya sama daging. Ke anak yatim ngasih tempe, tahu atau gepuk. Gep kerupuk. Kasih makanan yang biasa kamu makan. Agar anak yatim bisa merasakan kenikmatan yang biasa kamu rasakan. Agar mereka senikmat makanan yang kamu nikmati. Ternyata itu resepnya. Hadis ini riwayat Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib. Inilah poin kedua ya. Ketiga kata. Pertama, ngasih hutang dan ngasih tempo kemudahan bagi orang yang berhutang. Kedua, ngasih makanan. Ketiga apa? Berbuat baik kepada anak yatim. Keempat, ini tanpa disuruh juga, bapak-bapak yang ganjen pasti melakukan ini. Mas Amin bisa menduga apa yang keempat? Menikahi janda. Semangat banget. Nalurinya tajam untuk urusan ini. Tapi bukan menikahi ini, tapi memberi bantuan kepada janda-janda. Dicari itu janda. Dan dalam hal ini ada banyak keutamaan. Pangbibita, iming-iming dari Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Lihat, hebatnya amalan memberi perhatian kepada janda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal armilah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Au kal qa'imil lail wa sha'imin nahar. Tuh bayangkan. Orang yang menyantuni, menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang sholat di malam hari dan saum di siang hari. Kelihatan jihad, tahajud dan saum ini amalan agung, pahalanya wah besar ya. Kalau ada orang tiap malam bangun tahajud, tiap hari siangnya saum, semua kita sepakat orang ini soleh, orang ini ahli ibadah, orang ini pahalanya banyak. Ya. Ternyata menyantuni janda itu pahalanya segede itu. Sebesar jihad, sebesar tahajud di malam harinya, saum di siang harinya. Maka bagi orang yang tidak bisa berjihad karena masanya memang belum tiba, tapi malas tahajud, malas saum, raih pahala segede itu dengan cara apa? Menyantuni janda-janda. Sejak sekarang Mas Amin semangat mencari data janda. Akan tetapi istilah janda dalam bahasa Arab ada beberapa. Ada al-mutallaqah. Wanita-wanita yang janda karena dicerai. Baik muda ataupun tua. Kedua,
tayyib. Tayyib itu juga janda, tapi ditinggal mati, muda ataupun tua. Ketiga, armilah. Armilah mah nini. Tapi janda. Tidak bisa mencari nafkah. Dan tidak ada lagi yang melirik untuk menikahi. Sudah expired. Yang ini yang perlu dibantu. Siap? Kalau yang muda tanpa perlu dibantu dia bisa nyari nafkah sendiri. Tanpa perlu dibantu banyak yang ngelirik. Malah ngintip noong oke banyak. Tapi armilah disodorkan ke nyengir. Ternyata hadis tentang hal ini adalah armilah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sa'i alal armilah wal miskin. Orang yang menolong, membantu armilah. Armilah itu janda-janda tua. Yang tidak bisa mencari nafkah sendiri. Karena ketuaan. Tidak ada yang melirik untuk menikahinya. Karena tadi sudah expired. Menolong mereka seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang tahajud di malamnya, atau saum sunnah di siang harinya. Berdasarkan hal itu, maka ternyata janda yang perlu ditolong, dibantu untuk memenuhi kebutuhan hariannya bukan jahe. Apa itu jahe? Bukan janda heran. Bukan Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Ini mama tua. Ini ya. Sudah janji tadi Mas Amin. Ya. Itulah yang dimaksud dengan orang yang apabila menolong orang itu sama dengan berjihad di jalan. Karena kelihatan ikhlas. Kalau menolong jahe, kelihatan nggak ikhlasnya tuh. Ada udang di balik bakwan. Kata orang Sunda mah pamahugi itu. Kasih terus, apalagi butuhnya neng, gitu ya. Butuh ini dikasih, butuh itu dikasih. Ada lagi yang bisa saya bantu gitu. Ditawarkan bantuan itu. Karena ada apa? Ada harapan. Boleh saya bantu asal ujungnya apa? Ujungnya kita ke KUA ya nanti. Begitu. Tapi kalau nini ada minta juga ujang asep nini terus tilu dinten tu barang tuang. Nini babantu we kaditulah. Disuruh bantu-bantu agar dapat upah buruh. Ini armilah nih. Ini yang harus dibantu. Ini yang ketika membantunya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Atau seperti ahli tahajud di malam harinya. Dan saum di siang harinya. Berdasarkan hal itu ketika menerangkan hadis ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-muradu bisai al-kasibi lahuma, al-amil lima'unatihima, wal-armilah man la zawja laha, sawa'un tuzuwijat qabla dhalika amla, wa qila allati faraqaha zawjuha. Qala Ibnu Qutaibah sumiyat armilah lima yusalu laha minal irmal wa huwal faqr. Wa dhihabu zad bi faqdiz zauj. Kata Imam An-Nawawi, orang yang berupaya membantu janda maksudnya berusaha memenuhi kebutuhan harian mereka. Dan janda yang dimaksudlah wanita yang sudah tidak memiliki suami, baik pernah dinikahi karena dia kemudian dia dicerai atau karena ditinggal mati. Dan dia ditinggal dalam keadaan fakir dan tidak mampu.
Tidak lagi mampu untuk mencari nafkah sendiri. Karena tidak adanya yang menafkahi. Maka orang ini disebut kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maknanya thawabul qaimi bi amrihima wa islahu sya'nihima wal infaq alaihima ka thawabil ghazi fi jihadih. Maknanya adalah pahala orang yang mengurus janda-janda, berinfak kepada mereka sama dengan pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata menolong janda itu perbuatan yang sangat agung. Apakah penjelasan tadi tidak boleh menolong jahe? Tidak boleh menolong janda muda? Boleh tentu saja. Tapi tadi ikhlas, jangan ada udang di balik bakwan. Mau nggak jadi istri saya? Nggak mau, nggak akan saya bantu. Tidak ikhlas katanya. Itulah yang keberapa? Yang keempat. Kelima. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah jam 10:15 dari waktu yang kita miliki. Tinggal tersisa waktu beberapa menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana, ada pertanyaan ngaharewas barusan. Keutamaan orang yang menikahi janda yang memiliki anak-anak yatim. Motivasi dia menolong, baik menolong membantu jandanya, ibunya, modus nama gitu, ataupun anak-anaknya yang yatim. Ya bagus, berarti dia memiliki dua keutamaan. Menafkahi jandanya dengan cara menikahinya itu membahagiakan dia dan menjamin anak-anak yatimnya. Dua-duanya dapat, ya. Terlebih kalau jandanya ini memang sudah tidak memiliki lagi nilai jual di kalangan laki-laki. Ada lagi yang melirik. Karena usia karena kondisi fisik kayaknya nggak akan ada lagi yang melirik. Saya mah menikahi dia dalam rangka menolong. Oh bagus itu. Ya. Komitmennya. Bongana nanya. Bersaing sama Mas Amin. Bagaimana hukumnya orang tua yang tidak pernah menghargai anak? Kok terbalik? Selalu menyalahkan anak. Maka dampaknya akan mempengaruhi self-confidence anak. Self-confident itu artinya tidak percaya diri gitu ya. Anak durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Begitupun orang tua yang zalim kepada anak merupakan dosa besar. Tuh dia tahu. Bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana cara menghindari sindrom orang tua toksis. Agar kita tidak termasuk orang tua yang zalim. Ya, anak dan orang tua mestinya idealnya memiliki ikatan terkuat dan terbaik. Tidak ada dua orang yang paling mencintai dengan kecintaan yang besar kecuali antara anak dan orang tua. Idealnya begitu. Kenapa ini tidak saling menghargai? Tidak ada kebaikan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang melebihi perbuatan baik anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Kalau kita baik ke orang lain, kepada anak sendiri, orang tua sendiri wajib lebih baik lagi daripada itu. Itu idealnya.
Karena ikatan yang kuat antara anak dan orang tua. Mestinya begitu. Sekarang ada kasus orang tua seperti membenci anaknya, jengkel, memarahi, ngomel-ngomel, kadang KDRT memukul. Kadang anaknya dijejeleh, dihina, kan gitu ya? Membuat si anak sakit hati. Kenapa demikian? Ada banyak penyebab. Pertama yang jelas anak ini, orang tua ini kurang didikan agama. Nggak ngaji ya. Tidak terdidik dari muda atau pernah terdidik tapi lupa lagi. Itu pertama. Kedua, mungkin lagi stres banyak masalah. Dia kecewa dengan bapak, dengan suami. Dia marah, dia jengkel, dia mangkel, dan kekesalannya dilampiaskan kepada anaknya. Melihat anaknya seperti melihat suaminya, pika gemesin. Nonjok ke suaminya nggak berani, dasian dilawan. Ada anaknya tetesan darah suaminya dilampiaskan. Jengkel, mangkel, kesel. Ini yang kedua. Penyebab ketiga mungkin memang anaknya bandel, tidak nurut, tidak taat kepada orang tuanya. Disuruh engke akhirnya henteu ya. Kemudian orang tuanya, ibunya sibuk ngepel, beberes, nyuci dan seterusnya. Anaknya gegelehan main HP. Siapa yang nggak kesel? Akhirnya dilampiaskan. Terakumulasi jengkel ke suaminya, jengkel ke anaknya, capek mengelola atau mengurus, mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, anaknya nggak peduli. Akhirnya keluar kata-kata kasar. Anaknya dihina. Anaknya dilaknat. Anaknya direndahkan. Anaknya dimarahi, kadang-kadang dipukul. Yang lebih parah bukan lagi dengan tangan. Tangannya sudah nggak mempan nih. Kadang ada dengan sabuk, dengan kayu, sampai patah kayunya gitu. Itu akumulasi dari semua masalah. Untuk anak yang ibunya kayak gitu, coba diminimalisir sikap emosional ibu dengan cara coba bantu masalah yang dihadapi. Bantu pekerjaan rumah tangganya. Ringankan beban mereka. Hibur sang ibu agar kekesalan kepada suaminya itu tidak membesar dan membesar. Mas sabar, mudah-mudahan nanti bapak berubah ya gitu. Tenanglah, ada saya. Dihibur. Maka sedang emosi, sedang kesal juga insya Allah akan berkurang. Tak mustahil akan hilang. Gak apa-apa suaminya begitu, yang penting anak saya tetap baik perhatian kepada saya. Kalau anaknya perhatian, sayang, meringankan beban ibu, saya yakin ibunya nggak akan tega memarahi. Ibunya nggak akan tega menyakitinya, ya. Jadi kekesalan atau kalau tadi disebut ibu atau orang tua tidak menghargai anak, mungkin reaksi dari sikap anak yang juga dianggap kurang menghargai orang tua. Perbaiki dulu dari diri sendiri, insya Allah mereka akan merespon kebaikan kita dengan membalasnya dengan kebaikan juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya terkait waktu sholat yang diharamkan, yaitu ba'da asar, ba'da subuh, dan waktu tergelincirnya matahari. Bagaimana kalau sholat di hari Jumat? Saya suka melihat ada yang sholat sampai azan yang dinamakan sholat intidhar, atau ada yang mensolatkan jenazah ba'da asar. Pertanyaan, apakah boleh? Dan berapa menitkah waktu sholat yang diharamkan ketika menjelang azan zuhur? Baik. Pertama, yang dimaksud diharamkan sholat di waktu-waktu terlarang adalah sholat yang tanpa sebab.
Adapun sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, sebabnya adalah masuk masjid. Atau tadi sholat jenazah, karena ada yang mati, boleh menyolatkan jenazah di waktu-waktu terlarang. Ba'da subuh, ba'da asar, atau pas matahari tergelincir, matahari tenggelam, matahari terbit, dibolehkan. Termasuk juga umpamanya sholat tahiyatul masjid. Kita sudah sholat subuh di masjid dekat rumah kita, lalu kita pergi ke masjid lain, ba'da subuh ada kajian. Begitu masuk masjid, kita itu masih ba'da subuh sebelum matahari terbit. Boleh nggak kita tahiyatul masjid ba'da subuh? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunat tersebutlah sholat sunat yang ada sebab. Maka dibolehkan. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid karena perintah. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Malah ketika di hari Jumat Nabi SAW sudah memulai khutbah, sudah mulai, padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Datang orang masuk ke masjid, langsung duduk. Kata Nabi alaihissalatu hal solait, kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum. Qum fasalli rakaat. Bangkit lagi kamu, bangun. Sholatlah 2 rakaat. Bangun dan sholat 2 rakaat. Padahal beliau sedang khutbah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Menunjukkan sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ini menurut sebagian ulama, tapi jumhur ulama menyatakan itu adalah sunnah. Jadi larangan sholat sunnat di waktu-waktu terlarang adalah sholat sunat yang tanpa sebab. Adapun kalau ada sebab seperti tahiyatul masjid, seperti sholat jenazah, maka dibolehkan. Bagaimana cara melunasi, menghilangkan dosa hutang yang belum terbayar ketika di dunia, yang bukan karena tidak mau bayar, tapi mungkin karena lupa, modus nih, suka melupakan hutang. Sebab banyaknya hutang kepada setiap manusia, tuh kan gitu. Kesini hutang belum terbayar, ke sana terus. Setiap warung punya hutang dia. Saking banyaknya nggak tahu warung mana waita dan berapa warung. Bagaimana kelak di akhirat perhitungannya? Ya akan dihitung. Bagaimana perhitungannya? Dibayar dengan pahala. Jadi hutang yang belum terbayar sampai mati di akhirat tetap diperhitungkan. Bayar dengan pahala. Kalau pahala habis, hutangnya masih ada yang tersisa, dosa orang yang berhutang diambil, ditimpakan kepada orang yang berhutang yang nggak mau bayar tadi. Pahala habis, dosa aja numpuk, nanti azabnya lebih dahsyat. Makanya jangan permudah berhutang, persulit berhutang. Kalau bisa jangan sampai kita berhutang, sebab tagihannya sampai di akhirat. Jangan sampai pas orang yang memberi hutang kepada kita mati, alhamdulillah bebas, gitu ya. Nggak akan ada lagi yang nagih. Enggak, tetap ditagih di akhirat. Makanya kita bayar. Kalau orangnya sudah mati, kasih ke keluarganya, ke ahli warisnya. Itu milik ahli waris ya. Sebagai seorang muslim harus menjaga diri dari meminta-minta. Boleh nggak kita memberitahu orang lain yang akan mengeluarkan zakat harta bahwa kita termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat? Misal kita punya utang dan masuk golongan ghorim. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu hak dia. Kita fakir, kita miskin, kita ghorim. Asal benar ya. Secara objektif, realitas kita begitu, boleh. Saya punya hutang. Dan ini ada uang zakat. Mana bagian saya sebagai ghorim? Oh boleh, berapa hutangmu? 3 miliar. Kasih 3 miliar. Zakat
Mal yang terkumpul bisa miliaran ya. Coba di lembaga-lembaga penampung zakat mal itu miliaran ya. Pas orang fakir, orang miskin, orang gharib minta hutang 3 miliar dikasih 50.000. Mana lunas ya. Di kampung ana ada berapa bangunan wakaf yang tidak terpakai lagi. Dulu amanah pewakafnya untuk digunakan di bidang keagamaan. Pertanyaan, bolehkah bangunan wakaf tersebut dialihfungsikan menjadi sekolah TK Islam? Sekolah TK Islam untuk keagamaan? Boleh tentu saja. Tergantung si nadhirul wakaf atau al-mutawali. Nadhir atau mutawali itu yang menerima amanah untuk mengelola harta wakaf. Siapa? Biasanya tercantum di akte wakaf. Nah dia yang bertanggung jawab. Kalau dia nggak mampu jangan terima, aduh saya mah nggak mampu mengelola. Jangan, nanti dituntut. Ya, nggak ada pahala bagi orang yang mewakafkan. Bagi si wakif nggak ada pahala. Pahala dari apa? Kok dibiarkan? Jadi orang yang mewakafkan serahkan kepada orang yang kita pastikan bisa mengelola tanah ini untuk kepentingan umum. Mungkin mendirikan masjid atau pesantren atau madrasah, iya. Nanti dikelola ya. Dan manfaat bagi umat baru pahalanya ngalir ke si wakif. Kalau tanah kosong dibiarkan, pahala apa yang ngalir? Nggak ada manfaat. Nah kalau orang yang diserahi itu nggak mampu, serahkan kepada yang mampu. Agar itu bisa dikelola. Boleh nggak bangunan wakaf itu dijual dan uangnya digunakan merenovasi masjid? Ya mending begitu. Daripada hancur tepupuguh ya. Daripada tidak termanfaatkan sama sekali. Seorang ibu yang minta suaminya dipenjara lama, apakah termasuk yang harus kita bantu? Membantu menjebloskan ke penjara gimana? Seorang ibu yang suaminya dipenjara lama, bukan minta, dipenjara lama, apakah termasuk yang harus kita bantu? Lihat sikon, kalau ibu ini kaya raya, pengusaha ya jangan dibantu. Tapi kalau dia butuh, gitu, walaupun suaminya penjahat, istrinya kan nggak ikut jahat, nggak tahu-tahu acan gitu. Jadi suaminya ditahan di penjara, istrinya nggak ada yang menafkahi, silakan bantu, nggak masalah. Yang jahat kan suaminya, istrinya tidak jahat dan kesulitan, boleh bantu. Cara meminjamkan uang kepada orang dan sudah diberi beberapa kali tempo dan beberapa kali juga sudah dibebaskan hutangnya, tapi dia terus-terusan pinjam lagi dengan berbagai alasan. Dan hutangnya juga banyak ke banyak orang dan tidak pernah dibayar ke siapapun. Aya anu kieu di Subang? Aya atau banyak? Kita lihat, kalau itu sudah jadi penyakit, kebiasaan. Dia punya uang, punya kemampuan mencari uang, tapi malas, mending pinjam. Bahasanya pinjam. Tapi nggak niat dibayar, jangan dikasih. Kalau dia punya aset yang bisa dijual, tagih. Bila perlu, diancam. Kalau enggak, saya lapor ke polisi karena kamu nggak bisa lunasi hutang, padahal ada aset yang bisa dijual. Untuk memberi efek jerak kepada dia, ya. Jadi tuntut secara hukum untuk menghentikan kebiasaan buruk dan kezalimannya. Orang itu zalim, punya kemampuan untuk membayar tapi tidak dibayar, itu zalim. Mutilul ghina zulmun.
Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu membayar, orang itu zalim. Cegah dia dari kezaliman. Tuntut dia di muka hukum. Itu kalau kondisinya begitu. Nah, sekarang kalau kondisinya bukan begitu, dia memang fakir, miskin, nggak bisa kerja. Cari kerja ke sana kemari, nggak ada yang nerima, nggak punya ijazah. Kalau nggak minta, dia kelaparan. Akhirnya dia minta nggak dikasih, bahasnya pinjam. Dia mau bayar kalau ada uang, tapi nggak ada uang saja. Nah, kita lihat mau disita aset nggak ada apa-apa. Saliek beh itu begitu masuk ke rumah, semua serba kelihatan dan nggak ada barang berharga. Dia nganggur. Lunaskan yang kayak gitu. Bahkan bantu kasih. Jangan sampai dia meminjam lagi dengan niat tidak dibayar. Kalau kita berkemampuan untuk menolongnya. Kalau nggak berkemampuan, semampu kita, ya. Jadi lihat kondisi orang tersebut. Kenapa kesana kemari dia pinjam dan nggak pernah bayar? Kalau sebenarnya dia mampu bayar, tuntut. Kalau memang dia tidak mampu membayar, ya sudah, lunaskan saja. Walaupun berkali-kali. Jadi pas datang lagi, saya pinjam lagi, nanti dibayar sekalian dengan yang dulu. Masih ingat tuh. Tapi kita yakin dia nggak akan bisa bayar. Kasih aja, bilang ini bukan pinjaman. Yang dulu kamu pinjam ke saya, lunas sudah. Ini saya kasih. Kita tahu dia sudah berusaha keras mencari kerja, tapi nggak dapat. Sementara dia punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Tapi nggak punya, kasih. Itu tanggung jawab kita. Fenomena sekarang, fenomena sekarang ini kadang suka membingungkan bagi rakyat jelata atau rakyat awam. Sekarang ini banyak pejabat yang turun gunung butuh rakyat minta dukungan untuk nanti hajatan pemilu. Memberi kepada rakyat bentuk apapun, tapi ada beban bagi rakyat harus milih siapa. Anu itu bager, anu iya bager dadakan. Tah kumaha atuh Bapak Abu Haidar, udah disebut Bapak. Harusnya encep, atau kan masih muda atunya. Kira-kira saya nak kumaha mung sakitu pertarosan tisim kuring jalmi awam rahayat jelata mung sakitu hatur nuhun. Ya, bingung ya. Sama, saya juga bingung. Bingung itu apa? Tak ada pilihan. Milih itu tidak bisa dipercaya. Milih yang ini sama tukang bohong. Siapapun yang kepilih semuanya menyengsarakan rakyat. Bingung apa tidak? Iya, udah jangan ada yang dipilih saja sudah. Terus kalau ngasih gimana? Itu riswah. Itu suap. Apa ada efek buruk? Ada. Dikasih 50.000 untuk sekali itu menderitanya 5 tahun. Selama 5 tahun dia menjabat menyengsarakan kita. 5 tahun dibeli dengan 50.000. Mending kalau 50 juta, sok setahun 10 juta kadit. Bleng seorang 50 juta. Baik sangsara 5 tahun mah udah tercover sama 50 juta. Lehengnya. Ini mah 50.000 atuh dah. Dan beresiko kalau nggak kepilih diambil lagi, tagih lagi. Orang gagal mana 50.000 kamari tuh. Kita jawab tuh sudah kebuang di WC, ambil. Sudah dibelikan batagor, dimakan keluar lagi tuh, ambil di sana. Allahul musta'an. Bila ada anak yatim terlantar atau di panti asuhan, boleh nggak kita merawat sampai dewasa? Oh bukan boleh, bagus. Bagus.
Jika diadopsi dilarang, namun terpaksa anak tersebut harus masuk kartu keluarga kita. Bolehkah? Boleh, tapi bukan sebagai anak. Nanti di aktenya jangan nama kita masuk. Fulan bin Fulan nama kita masuk, nggak boleh. Ya, bagus. Pertanyaannya sama. Ada pendapat tanggal 1 Muharram adalah hari raya anak yatim. Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW? Enggak, itu penisbatan sebagian orang kepada Muharram adalah hari raya anak yatim. Hanya ada anjuran di bulan Muharram itu muliakan anak yatim. Tapi tidak disebut dengan hari raya anak yatim, tidak ya. Mau Muharram mau tidak, muliakan anak yatim kapanpun dan dimanapun. Terakhir, bagaimana batasan menyantuni anak yatim? Apakah harus sampai dijamin kehidupan semua atau sekemampuan kita? Sekemampuan kita. Kalau kita mampu menjaminnya sampai dia mandiri, bagus. Kalau nggak mampu, hanya sampai usia 10 tahun, nggak apa-apa lakukan. Ya, lebih besar bantuan kita kepada mereka lebih baik. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.